إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah bab man tawaddu'a fa ahsanal wudu. Bab orang yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya. Al-Humran maula Uthman ibn Affan radhiyallahu an anna Uthman ibn Affan da'a biwudu'in fatawadda'a faghasala kaffayhi thalatha marrat thumma tamadmada wastanthara thumma ghasala wajhahu thalatha marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marrat ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. Dari Humran maula Uthman bin Affan, semoga Allah meridainya, bahwasanya Uthman bin Affan meminta air wudu. Lalu beliau pun berwudulah. Itu dengan cara beliau mencuci dua telapak tangannya 3 kali. Kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsar. Istinsar apa itu? Iya, istinsyak itu menghirup air ke hidung. Kalau istinsar mengeluarkan air dari hidung. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Kemudian beliau mencuci tangannya yang kanan sampai siku-siku 3 kali. Kemudian mencuci tangannya yang kiri seperti itu juga, yaitu 3 kali. Kemudian beliau pun mengusap kepalanya. Kemudian beliau mencuci 2 kakinya yang kanan sampai mata kaki 3 kali. Kemudian beliau mencuci kakinya yang kiri juga sama, yaitu 3 kali. Kemudian Utsman berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia berdiri sholat 2 rakaat dan ia tidak berbicara pada dirinya, maksudnya kata para ulama itu tentang dunia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Berkata Ibnu Syihab, dan adalah para ulama kami mengatakan bahwa wudu ini adalah cara wudu yang paling sempurna yang dilakukan oleh seseorang untuk sholat. Di sini akhi, ya, sudah pernah kita kemarin bahas dari hadis Abdullah bin Zaid itu tentang masalah tata cara wudu. Dan kita ambil faidah selain yang telah kita ambil faidah dari hadis Abdullah bin Zaid. Dalam hadisnya disebutkan, kemudian beliau mengusap kepalanya.
dan tidak dijelaskan apakah sekali atau 3 kali. Dan terjadi ikhtilaf para ulama, apakah mengusap kepala itu disyariatkan 3 kali atau cukup sekali saja. Sebagian ulama, dan ini merupakan mazhab Imam Syafi'i, ya, bahwa itu disyariatkan 3 kali. Berdasarkan hadis bahwasanya Nabi SAW tawaddu'a thalathan thalatha, bahwa Nabi SAW berwudu itu 3 kali 3 kali. Berarti hadis ini apa? Bentuknya umum, mencakup padanya juga mengusap kepala. Sementara jumhur itu pendapat mayoritas ulama, ya, mengatakan bahwasanya mengusap kepala itu cukup sekali saja. Berdasarkan yang pertama riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan Abu Daud dalam sunannya, bahwa Ali bin Abi Thalib ketika mencontohkan wudunya Rasulullah SAW, disebutkan di situ wa masaha bi ra'sihi marratan wahidah, dan beliau pun mengusap kepalanya hanya sekali. Dan hujah mereka yang mengatakan disyariatkan mengusap kepala 3 kali juga berdasarkan riwayat lain, Pak, dari hadis Utsman bin Affan, bahwasanya Rasulullah SAW mengusap kepalanya 3 kali, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Namun jumhur berpendapat bahwa riwayat Utsman bin Affan yang menyebutkan tentang 3 kali ini syadz. Kenapa? Karena kebanyakan perawi yang menceritakan tentang wudunya Utsman bin Affan ini tidak menyebutkan jumlah. Iya. Dan di antara hujah jumhur juga apa, Pak? Bahwa semua sahabat yang mencontohkan wudu Rasulullah SAW tidak menyebutkan bahwa mereka mengusap kepala 3 kali. Baik Ibnu Abbas, Abdullah bin Zaid, ya Ali bin Abi Thalib, bahkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib secara sharih tegas sekali di situ disebutkan bahwa mengusap kepala itu hanya sekali. Dan di antara hujah jumhur juga, ya akhal Islam, qiyas, bahwa yang namanya mengusap itu tidak disyariatkan lebih dari sekali. Seperti halnya mengusap khuf, mengusap kaos kaki. Tidak ada satupun riwayat bahwa Nabi SAW mengusap khuf itu lebih dari sekali. Maka dikiaskan kepada mengusap, ini sama-sama mengusap, ya, rambut pun diusap. Maka karena sama-sama mengusap, sedangkan dalam masalah mengusap tidak ada satupun riwayat bahwa Nabi SAW melakukannya lebih dari sekali. Pendapat jumhur insyaallah yang paling kuat, ya, bahwa mengusap kepala tidak disyariatkan lebih dari sekali, cukup sekali saja. Hadis ini akan Islam kita ambil faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan masyru'iyatus shalah ba'dal wudu, disyariatkannya salat setelah wudu, ya. Kalau kita menyebutnya dengan salat syukur wudu, ya. Dan di sini Nabi menyebutkan pahalanya yang besar, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu setelahnya ia sholat 2 rakaat dan ia tidak berbicara dalam sholatnya tentang dunia, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun untuk mendapatkan keutamaan ini, diampuni dosa-dosa yang telah lalu, apa syaratnya? Syaratnya yang pertama, wudunya sama dengan wudunya Rasulullah. Adapun kalau wudunya bid'ah, wudunya tidak sesuai dengan wudu Rasulullah SAW, maka tidak memenuhi syarat, tidak mendapatkan keutamaan tersebut, ya. Syarat yang kedua, Bapak, ia sholat 2 rakaat
Dan dalam 2 rakaat itu ia tidak berbicara tentang dunia saat itu. Ini syarat yang sangat berat sebetulnya. Jarang diantara kita 2 rakaat itu khusyuk terus, jarang. Siapa diantara kita yang salat 2 rakaat dari semenjak takbiratul ihram sampai salam nggak mikirin dunia? Ada yang bisa? Susah ya. Di awal kita khusyuk, masya Allah. Ya, tahu-tahu syaitan mengingatkan kita tentang ini, tentang itu, tentang dunia dan yang lainnya, masya Allah. Ternyata untuk merealisasikan syarat ini tidak mudah, saudaraku. Iya. Hadis berikutnya 131, an Humran anna Uthman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atammal wudu'a kama amarahu Allah ta'ala fas-salawatul maktubatu kafaratun lima bainahunna. Dari Humran bahwasanya Uthman, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyempurnakan wudu sebagaimana ya yang Allah perintahkan, maka salat 5 waktu itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Di sini menunjukkan ya akhi, ya, keutamaan berwudu dan salat, dan bahwasanya berwudu dan salat itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Namun apakah salat 5 waktu menggugurkan dosa kecil atau dosa besar? Jumhur ulama berpendapat bahwa yang digugurkan itu dosa kecil saja. Bahkan Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwa ini ijma', kesepakatan ulama. Hujah mereka yaitu hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang lain, wassalawatul khams kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama ditinggalkan dosa apa? Besar. Sabda Nabi, selama ditinggalkan dosa besar, itu menunjukkan, kata mereka, bahwa sholat 5 waktu itu hanya menggugurkan dosa apa? Kecil saja. Sebab kalaulah sholat 5 waktu menggugurkan dosa besar juga, kata mereka, tentu tidak ada faedahnya Nabi memberikan pengecualian di situ. Ya, penjelasan selama ditinggalkan dosa besar. Kalau ternyata sholat 5 waktu sudah otomatis menggugurkan dosa besar. Namun Syekh Albani berpendapat bahwa ini tidak mutlak. Artinya tidak bisa kita katakan bahwa sholat 5 waktu tidak bisa menggugurkan dosa besar. Sebab kalau kita mutlakan seperti ini, kata Syekh Albani rahimahullah, ini bertabrakan dengan dalil yang banyak sekali. Di antaranya hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perumpamaan orang yang sholat 5 waktu. Ara'aitum law kana 'ala babi ahadikum nahrun yaktasilu fihi 5 marrat. Bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian ada sungai yang dia setiap harinya mandi 5 kali di situ? Hal yabqa fihi min daran, apakah masih tersisa kotoran di dalam tubuhnya, apa di kulitnya? Kata Syekh Albani rahimahullah, enggak mungkin kotoran yang kecil bersih, kotoran yang gede-gede enggak bersih, kata Syekh Albani. Ini sangat tidak mungkin. Berarti itu menunjukkan hadis ini, kata beliau, bahwa dosa besar pun bisa digugurkan oleh salat 5 waktu. Demikian pula Nabi SAW bersabda tentang haji. Kata Rasulullah SAW, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummu. Siapa yang haji dalam keadaan ia tidak berbuat rafath. Rafath itu ucapan-ucapan yang tidak baik, ya.
Walam yafsuk, tidak pula berbuat kefasikan, itu dosa-dosa besar. Maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya. Kata-kata seperti dilahirkan oleh ibunya, mungkinkah dipahami bahwa yang digugurkan dosa kecil saja? Justru itu menunjukkan bahwa yang digugurkan pun dosa besar. Namun kata beliau, yang seperti apa yang bisa menggugurkan dosa besar itu? Tentunya tidak setiap orang yang sholat 5 waktu sholatnya bisa menggugurkan dosa besar, belum tentu, kata beliau. Ya. Yang bisa menggugurkan dosa besar itu kalau dia melakukan sholat 5 waktu tersebut secara sempurna, kekhusyuannya, ya, sholat 5 rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Sebagaimana halnya orang yang haji, di mana Nabi SAW menyebutkan di situ, ya, syarat untuk mendapatkan ampunan seperti dilahirkan oleh ibunya kembali apa? Walam yarfuth, tidak berbuat rafath, walam yafsuk, dan tidak berbuat apa? Kefasikan. Ini kan syarat yang tidak mudah, Pak. Syarat yang sulit itu. Berarti itu menunjukkan, ya, bahwa sholat 5 waktu, dan sedangkan kata Syekh Al-Albani, sholat 5 waktu itu lebih besar daripada haji. Tidak mungkin sholat haji bisa menggugurkan dosa besar, ternyata sholat 5 waktu tidak bisa menggugurkan dosa besar, kata beliau. Maka kata beliau, ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa yang rajih, yang sahih, bahwa sholat 5 waktu itu bisa menggugurkan dosa besar. Namun seperti apa dulu sholat yang bisa menggugurkan? Itu yang sempurna, ya, yang betul-betul ia lakukan itu secara khusyuk dan yang lainnya. Ya, Allahu a'lam. Kita lanjutkan. Hadis 132 an Uthman radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a lis-shalah fa asbagha al-wudu thumma masha ila salatil maktubah fa shallaha ma'an nas aw ma'al jama'ah aw fil masjid ghafara Allahu lahu dhunubah. Dari Uthman, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu untuk sholat, lalu ia sempurnakan wudunya, kemudian ia berjalan menuju sholat yang wajib, lalu ia sholat bersama manusia atau berjamaah atau di masjid, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Di sini menunjukkan, akhi, keutamaan sholat berjamaah, ya. Karena Nabi SAW di sini memberikan pahala besar, masya Allah. Itu orang yang berwudu di rumahnya, lalu ia setelah berwudu dan berwudunya dengan sempurna, sesuai dengan yang Rasulullah SAW contohkan, tentunya saudaraku sekalian, ya. Lalu ia berjalan menuju apa? Masjid. Berjamaah dia, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Orang yang beriman itu sangat tertarik, Pak, dengan pahala akhirat, Pak. Apalagi ternyata di situ ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan Allah itu segala-galanya, Pak. Orang yang tidak diampuni oleh Allah jangan harap masuk surga, Pak. Makanya Allah menyebutkan tentang dosa syirik, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya kalau orang wafat di atas syirik, selama-lamanya kekal dalam api neraka. Maka ini kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kita ini manusia banyak dosa, akhi. Maka kita berusaha untuk bagaimana caranya dosa-dosa kita ini kita gugurkan, dan alhamdulillah Allah memberikan kepada kita banyak kesempatan, Pak, untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Wudu menggugurkan dosa, ya, berjalannya kaki kita ke masjid saja
menggugurkan dosa. Sholat menggugurkan dosa. Alhamdulillah. Iya. Hadis ini juga menunjukkan di akal Islam bahwa yang sunnah berangkat menuju sholat berjamaah itu dengan berjalan kaki. Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat dan juga yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib, ada seorang laki-laki yang tinggal di penghujung kota Madinah di Awali itu. Itu Awali itu kalau ke Masjid Nabawi, Pak, sekitar 4-5 kilo, Pak. Lam tukhti'uhu shalah, tapi dia enggak pernah absen salat berjamaah di Masjid Nabawi. Faqilalah, lalu kemudian dikatakan kepada orang ini, ala tashtari ibilan aw markaba, kenapa kamu tidak beli unta atau kendaraan supaya ketika panas kamu bisa berjalan di atas kendaraan itu? Apa kata dia? La, aku ingin setiap langkah kakiku tulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Qad kataballahu dzalika kullahu lak. Allah sudah menuliskan itu semuanya untukmu. Makanya antum yang rumahnya jauh, Pak, kesempatan. Iya. Kesempatan, karena Rasulullah SAW mengatakan apa? A'dhamuhum ajra ab'aduhum mamsya. Orang yang paling besar pahalanya, yang paling jauh jalan kakinya. Iya. Antum berapa meter dari masjid? Rumah antum 100 meter. Masya Allah, alhamdulillah. 100 meter itu berapa langkah? Nggak tahu. 1 meternya berapa langkah? 2 langkah 1 meter, rugi antum. Harusnya antum jadikan 1 meter 3 langkah. Karena disebutkan dalam hadis, ya, bahwa dipendekkan atau dipanjangkan pahalanya sama. Makanya salafus saleh mereka memendekkan langkah ketika pergi mana? Ke masjid. Kalau misalnya 100 meter itu antum jadikan 1 meternya 3 langkah, berarti berapa? 300. Pulang pergi jadi berapa? 600. Kali 5 berapa? 3.000 setiap hari. Masya Allah, ajib, luar biasa saudaraku sekalian. Gimana kalau 200 meter? Gimana kalau 300 meter? Sayangnya banyak di antara kita yang lebih senang naik motor. Tapi daripada nggak ke masjid sih Pak, mendingan naik motor, Pak. Benar. Males Ustaz kalau iya. Tapi kalau pengen dapat pahala yang lebih besar sih ahsan jalan kaki. Iya. Memang ada satu riwayat yang menyebutkan tentang memakai kendaraan, namun riwayatnya tidak sahih. Iya. Ikhwatul Islam, bab isbaghil wudu' 'alal makarih. Bab menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Maksudnya saat sulit, maksudnya gimana Pak? Dingin banget atau sedang sakit, tapi kita tetap berusaha untuk menyempurnakan apa? Wudu kita. Iya. Hadis 133 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bil khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' al makarih wa kafratul khuta ila al masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang membuat Allah hapus dosa-dosamu dan Allah angkat derajatmu? Mereka berkata, mau hai Rasulullah. Maka beliau bersabda, yaitu menyempurnakan wudu di saat-saat sulit dan memperbanyak langkah kaki ke masjid dan menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Itulah ribat. Apa ribat itu, Pak? Ribat itu secara asal artinya berjaga di tapal batas. Ya, dan itu termasuk jihad fisabilillah, supaya jangan sampai musuh masuk dari tapal batas itu. Ya. Tapi maksudnya di sini apa? Bahwa amalan-amalan ini termasuk ribat, Pak. Seseorang yang misalnya menunggu dari satu sholat sampai sholat berikutnya, ini ribat, Masya Allah. Kalau dia mampu untuk bisa menjadikan dirinya itu betah di masjid, banyak beramal saleh, itu artinya dia mampu untuk menjaga agar ia langgeng di atas amalan saleh. Itu ribat. Ya. Kalau itu yang sunnah saja dia bisa lakukan, apalagi yang apa? Yang wajib, lebih terpelihara lagi. Hadis ini, akhi, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa ini kisah mimpinya Rasulullah SAW bertemu dengan Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Rabbi al-barihata fi ahsani surah." Semalam aku bermimpi bertemu dengan Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yakhtasimu fihil mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Faqultu la adri ya Rabb. Lalu aku berkata, aku tidak tahu ya Allah. Fawadha'a kaffahu baina katifai hatta wajadtu bardaha baina sadiyai. Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara dua pundakku, kata Rasulullah, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis samawati wal ard. Maka saat itu aku langsung mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi saat itu. Faqala li, lalu Allah berfirman, atadri fima yakhtasimu fihil mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Faqultu na'am adri, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat. Mereka memperbincangkan tentang amal yang menggugurkan dosa dan amal yang apa? Mengangkat derajat. Fa'amal kafarat, adapun amal yang menggugurkan dosa, famasyul aqdam ilal jama'at, itu berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Wa isbaghul wudu' indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat apa? Sulit. Wantidharus sholati ba'da sholah, dan menunggu sholat sampai sholat apa? Berikutnya. Faqala Allah, apa kata Allah, Pak? Sadaqta ya Muhammad, benar sekali wahai Muhammad. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan itu, kata Allah, asya bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi kayaumi waladatu ummu. Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, kata Allah, hidupnya akan baik, wafatnya pun di atas kebaikan, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah.
Ajib, ya. Sini akal Islam, ya, keutamaan 3 perkara ini, Pak. 3 perkara ini kalau kita betul-betul jaga, ini dapat luar biasa ini pahalanya, subhanallah. Allah menjamin bahwa orang yang menjaga 3 perkara ini asya bi khair, hidupnya baik. Wa mata bi khair. Siapa di antara kita yang ingin wafatnya su'ul khatimah? Na'udzubillah. Semua kita ingin wafatnya husnul khatimah, subhanallah. Ternyata di sini Allah menjanjikan, Pak, orang yang melakukan 3 perkara tadi mata bi khairin, ia akan meninggal dalam keadaan baik. Dan ia pun bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, azim ya akhi, agung sekali ini. Apa 3 perkara itu? Yang pertama apa? Menyempurnakan wudu di saat-saat sulit, saat dingin banget, saat sedang sakit. Dan ini dijadikan kaidah oleh para ulama, Pak. Al-ajru biqadril masyaqqah, bahwa besarnya pahala itu ditentukan oleh beratnya suatu amal. Iya. Karena berwudu di saat sulit itu apa? Berat nggak, Pak? Berat, Pak. Berarti semakin berat amal, semakin apa? Besar pahalanya. Tapi bukan karena kita yang memberat-beratkan loh, Mas. Kalau kita yang memberat-beratkan itu tercela. Iya. Tapi yang dimaksudnya itu amal tersebut ada kondisi-kondisi menjadi berat gitu, Pak. Seperti wudu di saat-saat sulit, seperti sedekah di saat-saat pelit, ya, dimana kita takut miskin sehingga kita butuh perjuangan. Semakin berat itu amal, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum punya GERD misalnya, punya mah, kalau puasa itu tersiksa, tapi antum tetap puasa Ramadan dalam keadaan tersiksa, itu bisa aja lebih besar pahalanya, Pak, karena beratnya yang ia rasakan. Iya. Nah, ini akal Islam. Ini yang pertama, yaitu menyempurnakan wudu di saat apa? Sulit. Yang kedua apa? Berjalan menuju sholat 5 waktu, sholat berjamaah, Masya Allah. Berjalan ke masjid setiap langkahnya, bayangkan. Kalau antum naik gunung enggak, Pak, ya, langkah kaki antum enggak dinilai 1 langkah naik derajat, 1 langkah digugurkan dosa, enggak. Tapi kalau ke masjid, Masya Allah. Tapi aneh ya, Pak, banyak yang kuat naik gunung, ke masjid nggak kuat, Pak. Karena memang ke masjid itu perjalanan iman, membutuhkan kekuatan apa? Iman, saudaraku. Iya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang munafik itu berat sekali untuk sholat berjamaah. Beliau bersabda, "Athqalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr." Sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Artinya semua sholat itu berat buat orang munafik. Dan yang paling berat itu sholat isya dan sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa, kata Rasulullah. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala yang ada pada sholat isya dan sholat subuh berjamaah, mereka akan datangi walaupun dalam keadaan merangkak. Ya. Makanya orang-orang yang senantiasa semangat untuk pergi sholat berjamaah ini, Pak, menunjukkan keimanan, Pak. Makanya Allah menyaksikan keimanan orang-orang yang semangat pergi sholat berjamaah. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah
walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan memakmurkan masjid yang paling agung itu dengan salat berjamaah. Karena itulah memang tujuan dibangunnya apa? Masjid. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, mendirikan sholat, membayar zakat, dan ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Mereka itu pasti mendapatkan hidayah, kata Allah. Masya Allah. Lihat, ya, orang yang memakmurkan masjid itu Allah tegaskan dan Allah pastikan ia pasti dapat hidayah. Pasti itu. Namun tentunya Pak, jangan sampai juga kita jadi orang yang selalu terlihat masbuk terus. Ada sebagian ikhwan tuh nggak pernah terlihat di saf pertama, Pak. Terlihatnya masbuk mulu, masbuk lagi, ya. Itu sangat kurang bagus. Disebutkan dalam Imam Ahmad dalam musnadnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabi ta'akhura. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya itu lambat. Maka Rasulullah SAW sabda, taqaddamu, maju kalian, maju. Ya, untuk di saf yang pertama. Ya. Wa'tammu bi, ikuti aku. Wal ya'tamman ba'dakum bikum, dan hendaklah yang di belakangnya mengikuti yang ada di depannya. Wala yazalur rajul yata'akhkhar hatta yu'akhirahu Allahu fil jannah wa in kana min ahli au kama qala. Dan senantiasa seseorang terlambat sampai Allah lambatkan ia masuk surga, walaupun ia termasuk penduduk surga. Antum pengen cepat masuk surga, sementara sholat aja lambat. Nanti dulu, yang lain udah pada masuk surga, ente ditahan sama Allah. Ente dulu aja sholat terlambat mulu, mau masuk surganya cepet-cepet enak aja. Seorang mukmin itu Pak, datang menuju sholat itu dengan semangat. Makanya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ya, falyakumul insan ila shalah wa wajhuhu mumbasit, ya, wa qalbuhu masrurun. Hendaklah seseorang itu bangkit menuju salat dalam keadaan wajahnya berseri-seri, hatinya gembira. Fa innahu yunaji rabbah, karena ia akan bermunajat dengan Rabbnya. Ya. Wala yakum ila shalah wa huwa mukruh. Jangan ia pergi ke salat dalam keadaan terpaksa, malas. Kenapa? Karena itu sifat orang munafik. Ya, sifat orang munafik itu kata Allah, Bapak, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangkit menuju salat, mereka bangkitnya apa? Malas, gitu, Pak. Malas. Na'udzubillah, jangan sampai kita seperti itu ya akhwal Islam. Ya. Ketika kita mendengar adzan, segera sahut panggilan Allah dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, ya, untuk mendapatkan karunia Allah yang agung dan rahmatnya ya akhwal Islam. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Hai orang-orang yang beriman, segera kalian ijabah panggilan Allah dan Rasulnya. Apabila keduanya memanggil kalian kepada perkara yang menghidupkan hati kalian, dan ketahuilah, kata Allah, Allah bisa menghalangi seseorang dari hatinya. Kata Ibnu Qayyim, orang yang suka terlambat dan suka melambat-lambatkan ibadah, biasanya Allah berikan sanksi, dijadikan berat melakukan ibadah itu.
disangsi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itulah saudaraku sekalian, ya. Ini dia ya pahala besar nih, Pak. Orang yang mau pergi sholat berjamaah, dan sudah kita beberapa hadis yang lalu juga pernah kita sebutkan, ya. Bagaimana besarnya sholat berjamaah pahalanya, ya. Kemudian yang ketiga apa? Menunggu sholat sampai sholat berikutnya di masjid, masya Allah. Untuk habis sholat maghrib, duduk, apalagi sambil kajian, masya Allah, sampai menunggu sholat, sambil menunggu sholat isya, ya. Itu menunggunya antum di masjid saja luar biasa, Pak. Yang pertama, malaikat mendoakan antum terus. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, kata Rasulullah SAW, wal malaikatu yaqulun, para malaikat terus mendoakan dan berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia. Terus malaikat mendoakan itu, Pak, selama kata Rasulullah dia tidak berhadas dan selama ia tidak mengganggu. Artinya kalau kita berhadas segera wudhu lagi, masuk masjid, sholat tahiyat masjid lagi, tunggu lagi, supaya kita dapat keutamaan apa? Didoakan malaikat, Pak, masya Allah, ya, luar biasa. Yang kedua, orang yang menunggu sholat 5 waktu itu selalu berada dalam pahala sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang lainnya, ya, wala yazalu ahadukum fi shalatin man tadhara shalah. Senantiasa seseorang berada di dalam pahala salat selama ia menunggu salat. Selama ia menunggu salat, maka ia disebut salat, Pak. Masya Allah. Ajib, luar biasa. Dan sini Nabi SAW menyebutkan bahwa menunggu sholat sampai sholat berikutnya ribat, sama dengan ribat, bayangkan. Jihad fisabilillah. Maka kebahagiaan antum yang masya Allah, ya, ketika antum berada di masjid, hati antum merasa nikmat gitu, Pak. Ketika antum di luar masjid, antum pengen ke masjid, sehingga hati antum terpaut dengan masjid, masya Allah. Kalau antum seperti itu hatinya, antum insya Allah termasuk orang yang dinaungi pada hari kiamat. Ya. Rasulullah SAW sabda, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali siapa? Naungan arasy-Nya. Siapa di antara 7 orang itu, Pak? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya, Pak, terpaut dengan masjid, masya Allah. Orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Dia menganggap masjid itu tempat terindah dalam hidupnya, sudah. Iya. Coba antum tanya, mana yang lebih terindah di hati antum? Di pantai, di gunung, atau di masjid? Kok saya lebih enak di pantai lah? Berarti antum belum terpaut hatinya dengan masjid. Iya. Saudara seiman, ya subhanallah, ya akhwal Islam. Maka disebutkan dalam satu riwayat, ya, bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu apabila mereka gaib, tidak hadir, ditanya oleh para malaikat, Pak, kemana si fulan? Kalau dia sakit, maka kata Rasulullah, Pak, dijenguk oleh para malaikat. Ajib, agung, Pak. Dalam sebuah riwayat yang didasarkan Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, pada hari kiamat Allah akan bertanya, ya, bertanya tentang orang-orang yang memakmurkan masjid. Apa kata Allah? Aina jirani? Mana tetangga-tetanggaku? Siapa itu? Orang-orang yang memakmurkan masjid, masya Allah.
Maka semoga dalam hadis apabila seseorang datang ke masjid, tabashbashallahu lah, maka Allah akan menyambutnya dengan penuh kegembiraan, seperti seseorang menyambut temannya yang lama tak bertemu. Hadis itu sahih. Bayangkan akhwat Islam, keutamaannya agung. Makanya rugi banget orang yang gak suka masjid, Pak. Rugi banget yang sholatnya senangnya kayak perempuan di masjid, di rumah, maaf ya. Disuruh pergi ke masjid bilangnya, Pak, saya udah sholat berjamaah kok sama-sama anak sama istri. Aduh, ya rugi banget, Pak ya. Maka berbahagialah antum-antum yang diberikan oleh Allah rasa senang untuk pergi sholat berjamaah, memakmurkan masjid. Allah itu ya akhi, pemberian yang luar biasa. Pertahankan ya, supaya kita wafatnya di atas kebaikan, supaya kita wafat husnul khatimah. Allahu a'lam. Sepertinya sudah masuk isya dan tanya jawab setelah adzan insyaallah ya. Mohon penjelasan apa itu ribat, dan sudah kita jelaskan tadi, Pak. Ribat itu dari kata murabatoh, itu berjaga di tapal batas. Itu pada asalnya begitu, dalam rangka berjihad di jalan Allah. Artinya sebagian ulama mengatakan bahwa perbuatan amal-amal tadi itu pahalanya sama dengan apa? Ribat. Sementara Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ya, ribat yang dimaksud di sini yaitu dia sudah berjaga di tapal batas, di mana ia betul-betul berusaha, termasuk orang-orang yang berusaha menjaga amalnya. Seperti halnya seseorang menjaga di tapal batas, jangan sampai musuh masuk ya dari arah sana. Demikian pula kita jangan sampai musuh setan itu masuk, Pak, untuk merusak amal kita. Maka dengan cara seperti itulah kita akan bisa menjaga amal kita. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau kita safar ambil rukhsah? Ambil rukhsah. Apa sih ini? Qasar ya. Kalau kita safar ambil rukhsah qasar, apa menyempurnakan sholat loh? Kan qasar itu mengurangi, menyempurnakan itu bukan qasar. Ini pertanyaannya agak membingungkan ini ya. Jadi gini, Pak, Rasulullah SAW kalau safar itu tidak pernah sekalipun menyempurnakan sholat. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW kalau safar sholatnya sempurna. Sehingga menjadi khilaf para ulama, apakah qasar itu hukumnya wajib bagi musafir, ataukah qasar itu hukumnya sunnah saja, sunnah muakkadah. Jumhur berpendapat bahwa qasar itu hukumnya sunnah muakkadah, berhujjah dengan perbuatan Aisyah. Demikian pula Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, di mana mereka ketika haji menyempurnakan sholatnya dan tidak mengqasar. Sementara Abu Hanifah berpendapat harus dua, nggak boleh sempurna, kecuali kalau sholat di belakang imam yang mukim. Kenapa? Karena alasannya mereka berhujjah dengan perkataan Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berkatakan apa? Furidatis shalah rakaatan ya rakaatan. Tadi sholat itu diwajibkan pertama kali itu 2 rakaat. Tsumma zidat, kemudian ditambahkan. Wa uqirrat li sholatis safar, dan 2 rakaat ini ditetapkan untuk sholat safar. Berarti kata Abu Hanifah, ini menunjukkan berarti kembali kepada asal.
Berarti itu menunjukkan bahwasannya harus juga mereka berhujah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun ya safar dalam keadaan sholatnya sempurna. Kalaulah hukumnya sunnah, tentu Nabi akan mencontohkan walaupun sekali di mana beliau sholatnya secara apa? Sempurna. Nah, ini mana khilaf ya para ulama tentang apa namanya hukum qashar bagi musafir. Iya. Namun Pak, tentunya kalau misalnya kita pergi ke Bandung dan di Bandung kita bisa sholat berjamaah, lebih utama kita sholat apa? Berjamaah. Tapi kalau kita sholat di belakang imam yang mukim, berarti kita tidak boleh apa? Mengqashar dengan ijma' seluruh ulama. Iya. Allahu a'lam. Bagaimana cara bertaubat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Ini berhubungan dengan ikhtilaf para ulama. Apakah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu kafir atau belum? Maka atas pendapat Imam Ahmad yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja murtad dari agama Islam, berarti dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat karena dia sudah murtad. Iya. Adapun atas dasar pendapat jumhur bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja bukan karena mengingkari kewajibannya, tapi karena malas, maka taubatnya dengan cara ia kembali sholat dan ia menyesali, ya, dan tidak lagi akan mengulangi perbuatan tersebut. Makanya pernah terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i, wahai Ahmad, sampai kepadaku bahwa engkau mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Iya. Lalu bagaimana taubatnya? Kata Imam Ahmad, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sementara dia mengucapkan 2 kalimat syahadat kok pada sebagian sholatnya. Imam Ahmad pun diam tapi tidak bisa menjawab. Iya. Itu ada kisah tersebut yang disebutkan oleh sebagian ulama. Bagaimana penjelasan keutamaan sholat di jamak ketika hujan? Memang betul di zaman Rasulullah SAW, Pak, kebiasaannya kalau terjadi hujan deras yang membuat repot, biasanya Rasulullah menjamak. Makanya kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah menjamak antara zuhur dan asar tanpa hujan, tanpa rasa takut. Pernah itu. Ibnu Abbas ditanya, kata Ibnu Abbas, li'alla yuharrija ummatahu, supaya tidak menyusahkan umatnya. Sehingga kata para ulama ini memberikan kepada kita faidah bahwa jamak itu disyariatkan ketika ada kesulitan, kerepotan. Iya. Walaupun antum tidak safar, enggak masalah. Nah, sekarang di zaman sekarang ya, kalau hujan kita jamak, masalahnya pertama apa? Sulit nggak? Menyulitkan nggak seperti itu? Iya. Kalau di zaman sekarang nggak menyulitkan, di mana kita bisa sholat pada waktunya masing-masing, yang lebih baik kita tidak apa? Menjamak. Wallahu a'lam. Apabila kita sebagai makmum ingin membuat saf baru ketika saf depan sudah penuh, apakah kita memulai saf dari tengah atau dari kanan, Ustaz? Syekh bin Baz pernah ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan dari tengah, bukan dari apa? Kanan. Iya. Allahu a'lam.
Di masjid ana setiap ba'da sholat subuh ada kajian tapi bid'ah. Bolehkah ana menunggu di masjid sholat syuruk, atau lebih baik saya pulang aja Ustaz? Ya, kalau misalnya antum menunggu menyebabkan antum dengerin kajiannya yang menyimpang, ana khawatir syubhatnya masuk ke hati antum. Ya, sedangkan kata para ulama syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati kita ini apa? Lemah. Kalau antum khawatir itu ya udah ulang aja, ya. Tapi kalau antum misalnya tetap berzikir tapi antum tidak dengarkan, antum sumpel pakai kapas misalnya, apa kayak terserah, ya silahkan aja. Apakah musola termasuk masjid? Iya. Musola, penyebutan musola itu cuma ada di Indonesia, Pak. Kalau di Timur Tengah itu masjid sekecil apapun tetap disebut masjid. Makanya Nabi menyebutkan apa? Man bana lillahi masjidan walau kama fasiqutatin. Siapa yang membangunkan masjid walaupun sebesar sangkar burung. Bayangkan, sangkar burung tetap disebut masjid. Iya, yang jelas masjid itu disebut masjid adalah tujuannya untuk menegakkan sholat 5 waktu. Cuman dibedakan antara masjid jami dengan masjid yang bukan jami. Masjid jami itu yang ditegakkan padanya sholat Jumu'ah, sedangkan masjid yang tidak jami itu yang tidak ditegakkan padanya sholat Jumu'ah. Iya. Bagaimana cara kita berzikir setelah sholat dengan adanya gangguan zikir jamaah di masjid tertentu, Ustadz? Ya, berusaha kita untuk fokus, berusaha untuk fokus dengan zikir kita. Ya. Bagaimana cara mengusap telinga? Sudah kita jelaskan kemarin, mengusap telinga itu dengan cara memasukkan apa? Telunjuk ke telinga, lalu mengusap dengan jempol bagian apa? Belakangnya, seperti ini. Ya. Demikian wallahu a'lam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.